Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang dengan nikmatnya kita bisa kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan salat berjamaah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah taala meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha." Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila istri salah seorang di antara kalian izin untuk pergi ke masjid menjalankan salat, fala yamna'ha, maka janganlah ia mencegahnya. Jadi Abdullah bin Umar jamaah beliau menyampaikan hadis ini. Apabila istri salah seorang di antara kalian izin mau ke masjid untuk sholat, maka jangan dilarang. Faqala Bilal bin Abdillah, maka berkatalah Bilal bin Abdillah. Bilal bin Abdillah bin Umar. Bilal bin Abdillah berarti anaknya Abdullah bin Umar. Jadi yang menyampaikan hadis ini adalah Abdullah ibn Umar. Ketika Abdullah ibn Umar menyampaikan hadis ini, anaknya yang bernama Bilal bin Abdillah, wallahi lanamna'uhunna. Kata Bilal bin Abdillah, demi Allah saya akan melarangnya. Saya akan mencegahnya. Jadi ketika Abdullah ibn Umar menyampaikan hadis bahwasannya seorang suami jangan melarang wanita ketika izin mau ke masjid, kata anaknya yaitu Bilal bin Abdillah, dia mengatakan demi Allah kami akan melarangnya. Qala fa aqbala alaihi Abdullah bin Umar fasabbahu sabban sayyi'a ma sami'tuhu sabbahu mislahu qad. Kemudian Abdullah bin Umar pun mendatangi Bilal anaknya dan mencela Bilal dengan celaan yang sangat parah, yang belum pernah terdengar celaan yang lebih parah dari itu. Jadi ketika Abdullah ibn Umar mendengar bahwasannya Bilal dia mau melarang wanita pergi ke masjid, padahal Nabi SAW melarang agar seorang suami melarang wanita pergi ke masjid, maka Abdullah bin Umar mencela anaknya Bilal dengan celaan yang sangat parah. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, taqulu wallahi lanamna'uhunna, kamu katakan demi Allah kami akan melarang, padahal aku telah menyampaikan kepadamu ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal saya telah sampaikan kepadamu hadis larangan dari mencegah wanita ke masjid, kemudian kamu mengatakan kami akan mencegahnya. Jadi ini yang menjadikan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma jamaah marah kepada Bilal bin Abdillah bin Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah tingginya kedudukan suami. Tingginya kedudukan suami. Di antara yang menunjukkan hal ini adalah
bahwasannya wanita dia tidak boleh keluar dari rumah kecuali atas izin suaminya. Dan ketika izinnya itu untuk ke masjid, maka suami tidak boleh melarangnya. Di dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, haqquz zauji ala zaujatihi alla takhruja min baitiha illa biidnih. Di antara hak suami adalah istri tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali atas izinnya. Ustaz, berarti kalau seperti itu mau kemana-mana izin terus Ustaz? Mau belanja izin, mau ambil sapu di luar rumah izin, mau ngantar anak izin, seperti itu. Kata para ulama, untuk aktivitas yang secara umum diizinkan oleh suami, maka tidak perlu mengulangi izin. Jadi untuk aktivitas harian yang secara umum suami pasti mengizinkan, maka tidak perlu mengulangi izin. Jadi kalau tahu bahwasannya di jam segini istri bakalan ngantar anak, di jam segini istri bakalan belanja dan seterusnya, hal itu merupakan aktivitas harian yang secara umum diizinkan oleh suami, maka tidak perlu mengulangi izin. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di dalam hadis ini terdapat larangan bagi suami untuk melarang istrinya pergi ke masjid dalam rangka sholat. Kata para ulama, kalau seandainya tujuan ke masjid itu bukan untuk sholat, ke masjid contohnya untuk jalan-jalan dan seterusnya, maka bagi suami boleh untuk melarang. Yang tidak boleh adalah ketika ke masjidnya tujuannya adalah untuk sholat. Kalau tujuannya selain sholat, maka jika suami melihat ada maslahat atau ada sesuatu yang lebih baik dia tidak keluar dari rumah, maka suami boleh melarang. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah, pengagungan para sahabat Nabi SAW terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Lihatlah di sini jamaah, bagaimana Abdullah ibn Umar dia marah kepada putranya yang bernama Bilal. Kenapa Abdullah ibn Umar marah kepada Bilal? Dia marah kepada Bilal karena ketika disampaikan hadis Nabi, jangan mencegah wanita ketika izin ke masjid, Bilal malah mengatakan kami akan mencegahnya. Jadi seakan-akan dia menolak hadis Nabi SAW. Seakan-akan Bilal menolak hadis Nabi SAW. Walaupun tentu mungkin ada alasan lain kenapa Bilal menyampaikan hal itu. Namun ketika Abdullah bin Umar melihat Bilal ini menolak hadis Nabi SAW, maka dicelah habis-habisan sama Abdullah bin Umar. Jadi para sahabat Nabi SAW adalah orang yang sangat mengagungkan hadis Nabi SAW. Karena mereka tahu bahwasannya hadis Nabi SAW itu adalah sumber wahyu kedua setelah Al-Quran. Sumber wahyu kedua setelah Al-Quran. Dan merupakan penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Bayangkan jamaah kalau seandainya Al-Quran itu tanpa hadis, tanpa penjelas dari hadis, maka susah bagi kita untuk mengamalkan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat 5 waktu. Wa aqimus sholat. Hafidhu ala sholawat. Tapi penjelasannya secara rinci, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana rukunnya, itu ada di mana? Hadis Nabi SAW. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk zakat, wa atuz zakah. Namun perinciannya apa saja yang harus dikeluarkan, berapa nisabnya, berapa nisabnya, itu semua penjelasannya ada dalam hadis Nabi SAW. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudu. Apa saja yang datang dengannya Nabi SAW, maka ambillah. Bahkan Allah Ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisih sabda Nabi SAW. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati orang yang menyelisih perintah Nabi SAW dari tertimpa musibah atau tertimpa adab yang pedih. Musibah di sini maknanya adalah fitnah. Artinya bisa jadi dia sesat gara-gara menolak hadis Nabi SAW.
wasallam. Akan tingginya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jamaah, sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat marah dengan orang-orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mau mencium Hajar Aswad bukan karena keyakinan ada kemuliaan khusus dalam mencium Hajar Aswad. Namun Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad itu karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Jadi mencium Hajar Aswad itu dalam rangka menjalankan, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni la a'lam annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Sungguhnya saya tahu benar-benar kamu adalah batu yang tidak bermanfaat dan tidak memberikan mudarat. Kalau bukan karena saya pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, maka saya tidak akan pernah menciummu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau mencium Hajar Aswad itu karena menjalankan, mempraktekkan yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kasus yang sama jamaah, disebutkan bahwasannya Abdullah ibn Mughaffal, dia pernah menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari larangan melempar batu. Jadi larangan dari bermain lempar-lempar batu tanpa ada tujuan, tanpa ada manfaat. Kemudian ketika disampaikan hadis itu, ada yang kembali mengulangi perbuatan tersebut. Jadi melihat ada orang yang lempar batu, ditegur sama Abdullah ibn Mughaffal, diingatkan dengan hadis Nabi SAW, orang ini kembali lempar-lempar batu. Faqala ahdatsuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu anaha anil hadaf wa anta tahdif. Saya sudah sampaikan kepadaku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau melarang dari melempar-lempar batu, melempar-lempar kerikil, sedangkan engkau masih mau melempar kerikil. La ukallimuka kada wa kada. Sejak detik ini saya enggak akan ngajak bicara kamu sekian dan sekian. Jadi melihat ada orang yang menentang, tidak mau menjalankan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung diancam dengan apa? Tidak diajak bicara sekian dan sekian hari. Intinya jamaah, seorang Muslim hendaknya dia mengagungkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia tahu bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sahih. Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Wahai orang-orang beriman, jangan engkau angkat suaramu di atas suara Nabi, karena bisa jadi hal itu menjadi penghapus amal soleh kalian. Kata para ulama, kalau seandainya di zaman Nabi mengangkat suara di hadapan Nabi itu bisa menghapus amal soleh. Jadi amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia berbicara sama Nabi, suaranya diangkat melebihi suara Nabi SAW, bisa jadi mengangkat suara itu menjadi sebab menjadi sebab amal soleh terhapus. Kata para ulama, lebih-lebih orang yang di zaman ini, karena kalau zaman ini mengangkat suara di atas suara Nabi nggak mungkin. Namun masuk di dalamnya adalah orang yang menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat ditakutkan amalan-amal solehnya terhapus oleh perbuatannya mengangkat suara di atas suara Nabi, menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disampaikan kepadanya ini hadis Nabi, jangan sampai kemudian kita menolak. Tapi kata Ustadz Fulan demikian, kata Ustadz Fulan demikian. Ingat jamaah, para ustadz, para ulama adalah orang-orang yang mulia. Namun mereka manusia, perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Sedangkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti benar, kalau itu sahih, tidak boleh ditolak, tidak boleh dibantah dengan perkataan siapapun. Jadi di antara yang bisa menghapuskan amal soleh adalah ketika seseorang sudah jelas bagi dia sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menolaknya karena hawa nafsu. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.